Kitab 2 Tesalonika. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Hari ini kita meneruskan dengan 2 Tesalonika 1. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini dari Korintus, kurang lebih setahun setelah beliau menulis surat 1 Tesalonika. Paulus, Silwanus, dan Timotius mengunjungi Tesalonika dalam perjalanan misi kedua Paulus, ditulis dalam Kisah Rasul 17. Mereka mendirikan gereja di sana, tetapi Paulus harus segera pergi karena terjadi penganiayaan. Hal ini mendorong Paulus untuk menulis surat pertamanya, 1 Tesalonika, yang berisi kata-kata penghiburan dan dorongan. Kemudian Paulus mendengar bagaimana jemaat Tesalonika meresponi surat tersebut. Mereka bertumbuh dalam iman, tetapi ada ajaran-ajaran palsu tentang kedatangan Kristus kembali yang menyebar di antara jemaat Tesalonika, sehingga banyak orang berhenti bekerja dan hanya menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali itu tanpa melakukan apapun. Sehingga Paulus menulis lagi kepada mereka untuk mengoreksi ajaran palsu tentang kedatangan Kristus kali kedua itu. Tesalonika adalah ibu kota dan kota terbesar dari provinsi
Makedonia yang dikuasai oleh Romawi. Tesalonika adalah pusat perdagangan, makmur, dan maju di Kekaisaran Romawi. Tesalonika diperbolehkan memiliki pemerintahan sendiri dan kota itu menjadi pusat agama kafir dan pengaruh budaya yang menantang iman orang-orang Kristen untuk bisa setia. Paulus mengajarkan dengan ilham Roh Kudus di ayat 4, kunci untuk bisa bertahan menghadapi penganiayaan dan pencobaan adalah tekun dan setia. Jadi saudara, bila kita menghadapi kesulitan, jangan mau hancur. Kita harus beriman bahwa Tuhan sedang memakai pencobaan itu untuk kebaikan kita dan bagi kemuliaannya. Ingat Roma 8 ayat 28. Untuk kebaikan kita dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika kita sadar bahwa Tuhan adalah adil, itu akan membuat kita sabar dalam menanggung penderitaan. Karena kita tahu Tuhan tidak melupakan kita. Pada waktu Tuhan yang sempurna, Tuhan akan meringankan penderitaan kita, menghukum orang yang menganiaya kita, dan memberikan suka sesudah duka. Jadi itulah langkah pertama untuk bertumbuh dalam ketabahan dan kesetiaan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memakai pencobaan-pencobaan untuk kebaikan kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus percaya bahwa waktu Tuhan, cara Tuhan adalah yang terbaik. Selanjutnya di ayat 4-6, Paulus telah dianiaya selama kunjungan pertamanya di Kisah Para Rasul 17 dicatat waktu dia pergi ke Tesalonika. Dan orang-orang banyak meresponi pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus di sana. Dalam surat pertama Paulus kepada jemaat di Tesalonika, beliau mengatakan bahwa kedatangan Kristus kembali akan melepaskan umat percaya dari penganiayaan dan menghukum para penganiayanya. Tapi akibatnya karena salah merespon, orang-orang percaya di sana ada yang menunggu kedatangan Kristus kembali segera untuk menyelamatkan dan membela mereka tanpa melakukan apapun, berhenti bekerja. Karena itu Rasul Paulus menunjukkan sementara menantikan kerajaan Tuhan, kedatangan Kristus kedua kali, setiap orang percaya harus bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman, harus tabah, harus setia melalui berbagai kesulitan dalam kehidupan, dan teruslah berkarya, bekerja untuk mencukupi kebutuhan dan untuk mempermuliakan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan kualitasnya harus seperti untuk Tuhan. Ayat kelima, sementara kita hidup bagi Kristus, saudara, kita akan mengalami berbagai-bagai kesukaran karena kita berusaha menjadi umat Tuhan yang benar. Sementara lingkungan adalah dunia yang jahat. Sebagian orang mengatakan kesukaran adalah akibat dosa atau kurang iman. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kesukaran bisa saja merupakan bagian rencana Allah bagi orang percaya tersebut. Sebab melalui kesukaran kita bisa melihat ke atas kepada Tuhan dan ke depan, hari depan yang penuh harapan. Ya. Melalui kesukaran kita akan bisa terbangun karakter yang lebih kuat. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan kita bisa menghibur orang lain yang sedang mengalami pergumulan. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5. Jadi, kesukaran bisa saja adalah indikasi bahwa kita sedang hidup dalam seluruh kebenaran Tuhan.
Orang-orang yang fasik tidak suka hal itu. Kalau memang benar kita berbuat demikian, maka kita sedang mengalami hak istimewa, yaitu menunjukkan bahwa kita layak atas kerajaan Tuhan. Selanjutnya ayat 7 mengenai kelegaan. Paulus memiliki dua sisi dalam hal kelegaan. Kita bisa merasa lega waktu tahu bahwa penderitaan justru membuat kita lebih kuat, lebih siap untuk menantikan Kristus datang kembali. Yang kedua, kita bisa lega karena kita percaya berdasarkan firman Tuhan suatu hari kelak setiap orang akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Tuhan. Maka pada saat itu akan ada penghakiman yang dinyatakan. Ketidakadilan, kejahatan akan diakhiri. Jadi kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Selanjutnya ayat 9 mengenai kebinasaan selama-lamanya. Paulus menggambarkannya sebagai lautan api, tempat pemisahan kekal dari Tuhan. Orang-orang akan dipisahkan dari Tuhan, tidak lagi memiliki harapan untuk mendapatkan keselamatan. Karena selama ini sudah menolak Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup, atau tidak taat kepada firman Tuhan dan tidak mau bertobat. Ayat 11-12 mengenai sebagian orang Kristen. Panggilan kita dari Allah adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Seluruh orang Kristen, Tuhan punya rencana berdasarkan Roma 8 ayat 29 untuk hidup kita terus diproses bertahap seumur hidup menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita layak bagi panggilan yang Tuhan mau. Artinya mau melakukan apa saja yang benar, yang baik seperti Kristus. Belum ada seorang pun di antara kita yang sempurna, tetapi seharusnya sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita diproses, mau diproses, bergerak ke arah tambah hari tambah serupa dengan karakter Kristus. Tuhan memberkati kita semua menjadi pelaku firman. Amin.